Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Inovasi sekolah cerdik di SLB Tunas Harapan 3. Saya ingin memulai dengan satu kesadaran bahwa setiap sekolah memiliki visi besar untuk tumbuh dan berkembang, termasuk SLB Tunas Harapan 3 tempat kami mengabdi. Namun, kami menyadari bahwa ada kesenjangan antara visi tersebut dan kenyataan pembelajaran di lapangan. Dalam observasi saya sebagai kepala sekolah, kondisi pembelajaran di SLB Tunas Harapan 3 masih bersifat konvensional dan berpusat pada guru. Kegiatan belajar belum menyentuh pembelajaran yang kontekstual dan digital, siswa belum mendapatkan pengalaman belajar yang mendalam, bermakna, dan nyata. Hal ini tentu sangat disayangkan apalagi di era digital seperti sekarang. Lebih jauh lagi, minimnya kepedulian warga sekolah terhadap pembelajaran menjadi tantangan tersendiri. Sebagian guru dan orang tua masih menganggap bahwa proses belajar cukup hanya dengan menyalin di buku dan mendengarkan penjelasan dari guru. Pola pikir seperti ini menghambat semangat kolaborasi, komunikasi dua arah, serta pembelajaran kontekstual dan digital yang sangat penting di abad ke-21. Bahkan ada sebagian guru yang masih memiliki fixed mindset dan belum siap berkembang mengikuti perubahan zaman. Pola pikir yang tertinggal ini berpotensi menghambat kemajuan sekolah dan tentu saja berdampak langsung pada peserta didik, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Siswa kami pun terbiasa hanya mencatat dan mendengarkan. Mendorong mereka untuk memiliki pola pikir yang bertumbuh tentu bukan hal yang mudah. Apalagi dengan karakteristik yang sangat beragam, baik dari segi kemampuan berpikir, konsentrasi, sosial emosional, hingga perilaku. Namun, tantangan ini justru menjadi alasan kuat bagi kami untuk melakukan perubahan. Dari sinilah lahir sebuah gagasan inovatif, cerdik, sekolah cerdas digital pilar abad 21. Inovasi ini bukan sekedar jargon. Cerdik hadir sebagai bentuk respon nyata terhadap tantangan yang kami hadapi. Tujuan utamanya adalah mengembangkan pembelajaran digital yang menyentuh seluruh aspek warga sekolah, baik guru, siswa, dan orang tua. Sebagai kepala sekolah, saya mengambil peran penting dalam inovasi ini, terutama sebagai manajer perubahan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memahami karakter guru, siswa, dan orang tua, karena hanya dengan pendekatan yang personal, kami bisa menyusun strategi yang tepat. Saya juga melakukan observasi, diskusi intensif dengan guru-guru, dan menyusun perencanaan inovasi secara kolaboratif. Target utama cerdik ini terbagi menjadi 3. Pertama, guru. Sebagai fasilitator utama pembelajaran, kami menargetkan agar guru memiliki kompetensi dalam merancang pembelajaran digital yang mendalam, kontekstual, dan bermakna. Guru juga diajak untuk membuat LMS atau Learning Management System untuk tiap mata pelajaran dan tidak hanya mengajar secara konvensional. Yang kedua, siswa, terutama siswa berkebutuhan khusus, diberikan pembelajaran digital yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka belajar menggunakan Google Classroom, Quizzes, Canva, dan aplikasi lain. Harapannya mereka menjadi pribadi yang melek teknologi, bijak menggunakan IT, dan mampu mengikuti perkembangan dunia. Yang ketiga, orang tua, melibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran digital. Mereka diajak untuk mengecek tugas dan materi di rumah, memastikan bahwa apa yang dipelajari di sekolah bisa diterapkan kembali di lingkungan rumah. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua menjadi kunci keberhasilan inovasi cerdik. Dari aksi nyata program cerdik yang kami mulai dari yang paling dasar, yang pertama adalah pendampingan secara teknis. Guru diberikan pelatihan terkait pembelajaran digital. Begitu juga dengan siswa khususnya di jenjang SMP LB dan SMA LB. Mereka belajar membawa gawe sendiri dan dilatih secara intens selama 2 minggu, mulai dari cara mengunduh aplikasi, masuk Google Classroom, hingga mengajarkan tugas secara digital cara menguploadnya.
Selanjutnya, kami melibatkan orang tua dalam pelatihan dan sosialisasi. Kami ajarkan bagaimana cara mengecek tugas anak di Google Classroom, cara mengunggah tugas, sehingga pentingnya peran mereka sebagai pendukung utama anak di rumah. Dengan pendekatan kolaboratif ini, kami berharap seluruh warga sekolah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga penerima manfaat secara langsung dari pembelajaran digital. Karena sesungguhnya siswa berkebutuhan khusus juga layak mendapatkan akses pembelajaran terbaik sesuai dengan tantangan dan tuntutan abad 21. Kami percaya bahwa pembelajaran digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang perubahan pola pikir, tentang bagaimana guru lebih reflektif dan inovatif, bagaimana siswa menjadi lebih aktif dan mandiri, serta bagaimana orang tua menjadi bagian penting dari proses pendidikan. Melalui program cerdas digital, kami ingin membuktikan bahwa SLB pun bisa menjadi pelopor transformasi digital pendidikan. Kami ingin menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas dalam menggunakan teknologi dan bijak dalam menghadapi tantangan masa depan. Semoga program cerdik ini bisa menjadi inspirasi dan bukti bahwa inovasi bisa dimulai dari langkah sederhana, dari keberanian untuk berubah, dan dari kemauan untuk belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.